Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang merupakan bagian dari materi hukum-hukum dasar dalam ilmu kimia. Maksud dan tujuan pembelajaran hukum perbandingan tetap atau hukum Proust adalah sebagai berikut. Percobaan Joseph Louis Proust, seorang ilmuwan kimia berkebangsaan Prancis yang lahir 26 September 1754 dan meninggal pada 5 Juli 1825, bahwa Proust itu menganalisis kandungan unsur-unsur dalam senyawa H2O, NaCl maupun CO2. Dan kandungan dalam H2O ternyata di dalamnya itu terkandung unsur hidrogen sebanyak 11%, unsur oksigen sebanyak 89%. Jadi kalau disederhanakan perbandingannya 1:8. Kemudian unsur NaCl di dalamnya terkandung senyawa NaCl di dalamnya terkandung unsur Na 39% dan unsur Cl 61%. Jadi perbandingannya 2:3. Yang ketiga, unsur CO2 di dalamnya terkandung unsur karbon 27,3% dan unsur oksigen 72,7% atau 3:8. Dari analisis itu, Proust kemudian mengambil kesimpulan bahwa setiap senyawa itu memiliki perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yang bersifat tetap. Kemudian kesimpulan itu terkenal sebagai hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Dengan penjelasannya sebagai berikut. Senyawa H2O memiliki perbandingan 1:8. Maknanya bahwa setiap H2 itu terkandung 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Jadi 1:8. Maka airnya adalah 1 ditambah 8 berarti 9 gram. Dimana sisanya tidak ada hidrogen 1 gram dan oksigen 8 gram, semuanya bereaksi. Kemudian kalau misalkan hidrogennya ada 2 gram, kemudian oksigennya 8 gram, maka sebenarnya hidrogen yang bereaksi hanya 1 gram. Sisanya 1 gram tidak bereaksi atau sisanya 1 gram. Berarti H2O-nya adalah 1 gram ditambah 8 gram menjadi 9 gram, memenuhi hukum 1:8. Kalau misalkan hidrogennya 2 gram, oksigennya 17 gram, maka yang bereaksi oksigennya itu hanya 16 gram, mengikuti hukum 1:8. Jadi hidrogennya 2 gram ditambah oksigennya 16 gram, berarti air yang terbentuk adalah 18 gram. 3. Jadi dalam suatu perbandingan itu usahakan dua-duanya habis bereaksi, atau apabila tidak maka kemungkinan salah satu itu habis bereaksi. Tidak ada dua-duanya sisa, tidak ada. Jadi salah satu harus habis bereaksi atau dua-duanya habis bereaksi. Contoh soal 1. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam senyawa H2O adalah 1:8. Jika direaksikan 3 gram hidrogen dan 18 gram oksigen, tentukan massa zat yang sisa dan massa H2O yang terbentuk. Reaksinya kita tulis, kemudian perbandingannya kita tulis 1:8. Kemudian mula-mulanya kita tulis 3 hidrogennya dan 18 oksigennya. Nah, untuk mencari yang bereaksi berapa, hidrogennya yang bereaksi berapa, oksigennya yang bereaksi berapa, di sini muncul 2,25 dan 18. Ini angka tersebut asalnya dari sebelah kanan.
harus diputuskan zat yang habis bereaksi, yaitu sisanya 0. Caranya, 1. Hasil bagi antara mula-mula dengan perbandingannya hasilnya kecil. Yang kedua, hasil bagi antara mula-mula dengan koefisien reaksi hasilnya kecil. Nah, yang nomor 2 ini digunakan kalau tidak ada perbandingan unsur-unsurnya. Dalam soal 1 ini perbandingan unsur-unsurnya 1/8 diketahui, sehingga nomor 1 tidak digunakan. Kita gunakan yang nomor 2 tidak digunakan, yang kita gunakan poin nomor 1. Kita bagi perbandingan dengan mula-mula 18 dibagi 8, ini ketemunya 2,25. Kemudian 3 dibagi 1 didapat 3. Dari perbandingan ini 2,25 lebih kecil daripada 3, sehingga 18 gram bereaksi. Maka sisanya 0. Kemudian untuk mencari 2,25 ini kita gunakan perbandingan 1/8 ini. Caranya yaitu perbandingan H2 yaitu 1 per perbandingan O yaitu 8 kalikan massa O yang habis yaitu 18. Maka akan didapat 2,25. Kita tuliskan di sini 2,25. Nah, berapakah sisanya? Sisanya berarti 3 dikurangi 2,25 didapat 0,75. Nah, H2O yang terbentuk berapa? Berarti 2,25 ditambah 18 didapat 20,25. Jadi massa zat yang sisa adalah H2 sebesar 0,75 gram. Massa H2O yang terbentuk sebesar 20,25 gram. Contoh soal 2. Perbandingan massa Fe dan S dalam senyawa FeS adalah 7/4. Berapakah massa FeS yang terbentuk dan zat yang sisa jika direaksikan massa Fe dan massa S sebagai berikut. A. 14 gram Fe dengan 8 gram S. B. 21 gram Fe dengan 15 gram S. C. 30 gram Fe dengan 16 gram S. Kita urai satu-satu. Caranya sama seperti tadi. Ini 8 dibagi 4 ketemunya 2. 14 dibagi 7 didapat 2. Karena sama-sama 2 berarti 14 maupun 8 habis semua. Ini bereaksi semua, 14 sama 8. Berarti sisanya 0. FeS yang terbentuk berarti 14 ditambah 8, 22. Kemudian soal yang B. Mula-mulanya Fe 21, S-nya 15. Maka 15 dibagi 4 didapat 3,2. 21 dibagi 7 didapat 3. Berarti Fe habis karena lebih kecil. Maka di sini 21 reaksi semua. Nah, untuk mencari S-nya berapa, kita gunakan perbandingannya yaitu 4/7 kali 21 didapat 12. Maka di sini kita tulis 12. Nah, sisanya berarti 21 dikurangi 21 habis, 15 kurangi 12 3. Yang terbentuk berarti 21 ditambah 12 33. Contoh yang C. Mula-mulanya Fe 30, kemudian S-nya 16. Ini kita bagi lagi. 16 bagi 4, 4. 30 bagi 7, 4,2. Berarti yang habis adalah S. Ini kita tulis semua di sini. 16. Nah, Fe-nya berapa? Sama seperti tadi. Berarti Fe akan perbandingannya 7. Jadi setiap yang ditanyakan menjadi pembilang.
yang zat yang habis menjadi penyebut. 7/4 kali 16 didapat 28. Kita tulis di sini 28. Sisanya berarti 30 dikurangi 28, sisanya 2. S-nya habis 0. Berapakah Fs yang terbentuk? Berarti 28 ditambah 16, 44. Contoh soal 3. Diketahui data reaksi antara N2 dan O2 sebagai berikut, dan tentukan perbandingan N2 dan O2 dalam senyawa NO. Ini ada datanya, hanya massa unsur-unsur dan massa senyawanya. Maka kita hitung sesuai dengan hukum kekekalan massa, karena ini terkait. Yang nomor 1, 7 ditambah 15 itu 22. Di sini tertulis 19, berarti ini salah. Yang kedua, 9 ditambah 12 seharusnya adalah 21. Di sini tertulis 19, berarti ini salah. Yang ketiga, 14 ditambah 24 ini adalah 38. Di sini betul tertulis 38. Yang keempat, 28 ditambah 24 harusnya 52. Berarti ini salah. Yang benar hanya ini. Maka jawaban yang benar adalah 14 dibanding 24. Bisa disederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 2 menjadi 7 dibanding 12. Contoh soal 4. 32 gram Cu direaksikan dengan 8 gram O2 menghasilkan 40 gram CuO. Pertanyaannya, berapakah persentase Cu dalam senyawa CuO dan berapakah perbandingan Cu dan O dalam senyawa CuO. Perhatikan, ini perbandingan unsur dalam senyawa. Unsurnya adalah Cu dan O, senyawanya adalah CuO. Berarti persentase Cu dalam CuO berarti massa Cu dibagi massa CuO kalikan 100%. 32 gram dibagi 40 gram kalikan 100% didapat 80%. Persentase O dalam senyawa CuO berarti massa O dibagi massa CuO kali 100%. 8 gram dibagi 40 gram kali 100% didapat 20%. Berarti C-nya 80%, O-nya 20%. Maka perbandingannya adalah unsur Cu dibanding unsur O, 80 dibanding 20. Disederhanakan menjadi 4 dibanding 1. Contoh soal 5. Diketahui data sebagai berikut. Tunjukkan bahwa perbandingan massa Cu dan O adalah tetap. Untuk soal ini kita bahas sebagai berikut. Ini tinggal disederhanakan saja. Ini kalau sama-sama dibagi 1,62 ya 6,42 dibagi 1,62 dibanding 1,62 dibagi 1,62, maka ini akan didapat 1, ini akan didapat 4, 3,99. Jadi perbandingannya adalah 4 dibanding 1. Yang ini juga sama, yang percobaan 2 sama-sama dibagi 2,39, maka ini akan didapat 1, ini akan didapat 4. Jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 4. Demikian tadi materi hukum perbandingan tetap atau hukum Pros. Selanjutnya, untuk lebih bisa memahami dan mendalami hukum tersebut, silakan kerjakan soal berikut
Semoga bisa semakin menambah memahami hukum perbandingan tetap. Sampai di sini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.